Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Salam. Apa kabar? Puji Tuhan, kelihatan mendung-mendung seperti cuaca malam ini, tetapi hati kita tidak mendung. Amin. Amin, tetap sukacita ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mari kita mau bersama-sama melanjutkan khotbah seri kita. 3 minggu kita berturut-turut, kita belajar bersama-sama dengan Tuhan, belajar untuk melayani sepenuh hati, mahkota menanti. Mari kita mau membaca lagi firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Berkali-kali kita mau baca, kita mau terima berkatnya setiap minggu dari ayat yang sama. Biarlah hati kita terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati dan mahkota menanti. Mari kita mau baca, saya rindu membaca bersama-sama. Biasanya bergantian, malam ini saya rindu bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, ayat demi ayat, kata demi kata dari Kisah Para Rasul pasal 6, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Mari kita baca, yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita mulai baca, 1, 2, 3. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Semua katakan amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, melayani sepenuh hati, mahkota menanti. Sudah 5 poin, sudah 5 garis besar yang kita pelajari dari 2 minggu yang lalu. Kita mau belajar dari Stefanus yang melayani sepenuh hati, mahkota menanti. Stefanus bukan hanya punya kerelaan melayani. Stefanus bukannya punya karakter yang baik. Stefanus bukan hanya penuh Roh Kudus. Stefanus bukan hanya penuh iman. Stefanus bukan hanya penuh hikmat dan firman Allah. Tetapi juga malam ini kita akan belajar lagi 2 poin lagi. Bagaimana kita bisa melayani sepenuh hati, mahkota menanti, belajar dari seorang anak Tuhan yang namanya Stefanus. Yang ke-6 adalah memiliki hati mengampuni. Jadi untuk kita bisa melayani sepenuh hati, bukan hanya karakternya baik, bukan hanya penuh iman, bukan hanya penuh Roh Kudus, bukan hanya punya penyerahan kepada Tuhan untuk dipakai dalam pelayanan, tetapi juga harus punya hati mengampuni. Saya mohon maaf kalau suara saya agak serak malam ini, ya. Ini khotbah saya yang ketiga hari ini. Ya, tadi pagi saya khotbah di Ebenezer. Dari Ebenezer meluncur dengan Pak Nur ke Goer, balapan kebut-kebutan. Pelayanan di Goer, pulang, kemudian ini pelayanan saya yang ketiga. Ini tapi bukan sisa. Amin. Tetap kita sepenuh hati, 100% untuk Tuhan, untuk saudara yang saya kasihi. Amin. Memiliki hati mengampuni. Coba kita perhatikan dalam Kisah pasal 7 ayatnya yang ke-60.
Kisah Rasul pasal 7 ayatnya yang ke-60. Mulai dari ayat 59 saja supaya kita lebih jelas. Kisah para Rasul pasal 7 ayat 59 dan 60. Saya rindu dua ayat firman Tuhan ini kita baca bersama-sama. Mari kita baca 1, 2, 3. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu Saudara, dari kalimat-kalimat ini kita bisa mengambil satu makna dari apa yang Stefanus lakukan. Apa makna yang terkandung dalam hal ini? Maknanya adalah ketika Stefanus melayani sepenuh hati, bukan hal-hal baik yang dia terima, bukan hal-hal enak yang dia alami, tetapi yang dia alami justru apa di sini? Stefanus dirajam pakai batu. Kalau pakai roti enak. Ya, ini pakai batu. Nah, tetapi Stefanus yang menerima seperti itu, doanya luar biasa, Bapak Ibu. Doanya coba perhatikan, ketika Stefanus dilempari batu, batunya enggak batu kerikil kecil, batunya bukan batu pasir, tapi batu yang besar, paling tidak satu kepal tangan orang dewasa dilemparkan kepada Stefanus. Doanya luar biasa. Jarang ada orang Kristen berdoa seperti ini. Jarang ada anak Tuhan ketika mengalami penganiayaan seperti itu berdoa seperti ini. Doanya bagaimana? Tuhan, ayo kita baca bersama-sama. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini artinya hati Stefanus memiliki hati yang mengampuni. Stefanus punya hati yang mau mengampuni. Meskipun diperlakukan tidak enak, meskipun diperlakukan tidak manusiawi. Dirajam batu, Stefanus bukan pencuri, Stefanus bukan penjahat, Stefanus bukan tertangkap basah sedang berbuat tidak senonoh. Bukan itu. Tetapi Stefanus dirajam batu. Stefanus dirajam batu tanpa kesalahan, tanpa dosa. Bapak Ibu Saudara, ini karena Stefanus memberitakan firman Tuhan. Stefanus menyampaikan kabar baik. Stefanus memberitakan firman Tuhan dan mendapatkan respon dari orang-orang Yahudi dengan sangat tidak enak, dengan sangat tidak manusiawi. Sampai akhirnya respon orang-orang Yahudi yang mendengar kabar yang diberitakan oleh Stefanus tentang Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan yang sejati, orang-orang Yahudi marah. Para pemimpin agama Yahudi naik pitam dan akhirnya mengambil keputusan. Stefanus dihukum mati. Stefanus dirajam. Namun sebelum meninggal, Stefanus berdoa supaya Tuhan jangan menanggungkan dosa itu kepada siapa ini? Mereka yang siapa ini? Yang melempari batu, yang membunuhnya. Dan bukan sebaliknya, Stefanus terkut. Ya, enggak gitu. Ternyata Stefanus berdoanya meminta pengampunan. Meminta pengampunan dari Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan kalau itu terjadi dengan saya. Apa saya bisa seperti Stefanus? Tetapi melalui firman ini, Tuhan mau supaya saya dan saudara bisa melakukan ini. Amin. Walau aminnya kok kecil ini. Ya. Meskipun kita diperlakukan gak enak oleh orang lain, doa kita tetap berkata, Tuhan ampunilah mereka. Jangan, Tuhan, Bu, si itu loh, Bu sambrombled. Enggak boleh.
Ternyata kita harus berdoa minta pengampunan untuk orang itu. Ya, mengampuni itu hak kita, tugas kita. Itu Tuhan mau kita melepaskan pengampunan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita retreat kemarin dengan Pak Thomas, retreat Choose Life, salah satu yang membuat kita merdeka, salah satu yang membuat kita bebas menjadi anak Tuhan yang menikmati kemerdekaan itu adalah kalau kita mau pilih pengampunan, bukan kepahitan. Lebih mudah mana? Menyimpan kepahitan dengan melepaskan pengampunan. Lebih mudah menyimpan gengsi dong ya. Apalagi kalau yang melakukan itu anak kecil ya, di bawah kita, lettingnya lain, levelnya lain, gengsi dong. Masa orang tua mengampuni anak kecil? Masa orang punya jabatan mengampuni yang tidak punya jabatan? Gengsi dong. Ya enggak? Tapi ternyata Tuhan punya cara lain. Makanya kita sering sekali belum merdeka, masih diintimidasi dengan perasaan-perasaan yang sangat-sangat luar biasa di sini, oleh karena kita lebih memilih memendam kepahitan daripada melepaskan pengampunan. Kita seringkali egois, Bapak Ibu. Kita doanya, Tuhan ampuni saya, tapi saya nggak mau dah ngampuni dia. Betul apa salah? Angel. Tapi mulai malam ini kita mau belajar kayak Stefanus, ya. Meskipun dirajam batu, kalau saya percaya Bapak Ibu, doanya Stefanus itu mandi. Amin. Tahu mandi ya? Kalau seandainya Stefanus berdoa, Tuhan, mereka yang merajam saya batu, sekarang batunya biar berbalik menyerang mereka. Bisa enggak? Kecil apa sulit apa mudah? Oh, ini perkara mudah, ini perkara kecil. Bisa saja doanya Stefanus didengar Tuhan dan batunya bisa balik menyerang mereka yang melemparinya dengan batu. Tapi Stefanus tidak mau memakai cara itu. Dia lebih memilih melepaskan pengampunan seperti yang dicontohkan Tuhannya, yaitu Yesus Kristus. Ketika dia disalib, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara, seorang pelayan Tuhan tidak boleh memendam sakit hati. Seorang anak Tuhan tidak boleh menyimpan dendam dalam hatinya. Seorang anak Tuhan tidak boleh menyimpan dendam. Ya, lebih mudah kita, lebih menikmati berkat bagi kita kalau kita melepaskan pengampunan. Amin. Ayo katakan dengan kanan kiri saudara, lepaskan pengampunan ya. Jangan pendam sakit hati. Ayo sama-sama, jangan simpan sakit hati. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lepasaken pangapuro. Lepaskan pengampunan. Tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada kepahitan dalam hati kita, dalam hati seorang pelayan Tuhan, dalam hati seorang pengurus gereja, dalam hati seorang hamba Tuhan. Tidak boleh ada kepahitan dalam dirinya. Bapak Ibu perlu tahu bahwa orang yang suka pahit hati, orang yang memendam sakit hati, orang yang menyimpan dendam dan tidak mau mengampuni, sering sekali terjangkit berbagai macam penyakit. Ya, mulai dari sakit hati kok. Mulai dari sakit hati kepada lari ke sakit gigi. Dari sakit gigi lari ke sakit jantung. Dari sakit hati lari ke sakit jiwa. Wah, ngeri ini ya.
Karena itu mari nggak boleh dah kita menyimpan sakit hati. Jangan dah kita memendam dendam. Mari kita mau mengampuni. Bisa-bisa sakit hati itu bisa menimbulkan berbagai macam sakit. Baik sakit mah, sakit darah tinggi, kencing manis, kanker, kolesterol, dan sebagainya. Barangkali itu meskipun tidak selalu loh ya. Meskipun tidak selalu, bisa jadi karena kita masih menyimpan sakit hati. Katanya penyanyi berkata, lebih baik sakit hati. Itu ajaran keliru Bapak Ibu. Ya, amin. Lebih baik jangan sakit hati, dan kalau bisa jangan sakit gigi. Ya. Karena itu, marilah kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita belajar melepaskan pengampunan, meskipun orang itu jangan ngewer-ngewer kita selalu, mempersalahkan kita selalu. Nggak apa-apa dah, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan dan berkata, engkau mulai ngendi, tak cegat. Loh ya, berarti belum mengampuni. Ya. Lepaskan pengampunan. Jangan memendam sakit hati. Kita mau belajar mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kita. Dalam hidup ini Bapak Ibu, ada 3 konsep kehidupan. Yang pertama adalah konsep hidupnya iblis. Konsep hidupnya iblis itu, ya, iblis punya konsep, balaslah yang baik dengan yang jahat. Kalau di film-film itu suka kadang-kadang kalau kita lagi di kanan kita yang pakai baju putih, yang di kiri kita pakai baju merah. Yang pakai baju merah, balas. Yang sini, jangan. Balas. Ini, jangan. Kita kadang-kadang lebih milih mana? Balas. Ya. Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Terus akhirnya nyawa ganti nyawa dan sebagainya. Ini konsep hidup iblis, membalas yang baik dengan yang jahat. Air susu dibalas dengan air tuba. Air susu dibalas dengan air comberan. Ini konsep iblis. Kalau ada orang yang baik hati kepada saudara, tetapi saudara jahat terhadap dia, itu berarti saudara dan saya sedang mengikuti konsep hidupnya iblis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah konsep hidup manusia. Konsep hidup manusia itu seperti apa toh Pak? Konsep hidup manusia itu seperti ini. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Itu konsep manusia. Kalau dia baik, kita baik. Kalau dia nggak baik, kita juga nggak baik. Kalau tetangga kita suka ngirimi kita bingkisan, kita juga kan, wah terima kasih Bu. Tapi kalau tetangga kita ketemu kita juga, wah. Ya. Terus terang, di PS itu ada yang kayak gitu. Kalau saya lewat dengan istri, tadinya lagi asik ngobrol, lihat jalan, begitu lihat saya lewat, wuss. Ya, tapi kami balas? Ikut-ikutan. Sorry lah ya. Enggak, meskipun dia membuang muka, saya tetap katakan, mari Bu, monggo Pak. Besoknya tambah. Kalau kemarin itu langsung begitu, baru dengar motornya dia langsung nggak apa-apa. Amin. Kalau konsep hidup manusia, pasti yang baik akan kita balas dengan kebaikan. Yang nggak baik kita juga bisa kok membalas dengan ketidakbaikan. Tetapi ini konsep hidup manusia, bukan cara Tuhan. Sekarang konsep hidup Tuhan, konsep hidup Allah. Dan ini yang harus kita miliki, ini yang harus kita lakukan, yaitu membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan dengan demikian kita disebut anak-anak Tuhan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Meskipun orang kadang-kadang
berbuat jahat terhadap kita, ampuni dia dan tetap balas dengan kebaikan. Loh Pak, neng ngono ra kita semakin diidak-idak, Ben. Mereka bukan ngidak-ngidak kita, tapi ngidak-ngidak siapa? Kalau bapak ibu punya anak, anak bapak ibu diidak-idak, panjenengan trimo napa mboten? Nek saya punya anak, anak saya diidak-idak, saya ampuni kok. Ya. Tapi kalau ini konsep anak Allah lain loh ya. Konsep anak Allah, kalau lihat anaknya kok diidak-idak, kita memang diam saja. Kita memang hanya mengampuni, kita hanya melepaskan pengampunan. Tapi Bapak kita pasti nggak akan berdiam diri. Bapak kita akan memberikan balasan yang setimpal. Dan pembalasan itu bukan hak kita. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Kalau kita membalas paling-paling ya sakit sebentar, nanti dia malah sangsel ndelodro. Tapi kalau Tuhan yang balas, bisa dia nungging, gak bisa bangun seumur hidup. Amin. Maka sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, saudara dan saya harus memiliki hati mengampuni. Yang ketujuh, yang terakhir ini, mari kita mau buka firman Tuhan lagi di ayatnya yang ke-58, pasalnya yang ke-7. 58 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sekali lagi ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita punya teladan yang sangat luar biasa. Seorang anak Tuhan yang melayani sepenuh hati, mahkota menanti. Karena Stefanus bukan hanya punya hati mengampuni, tetapi Stefanus rela menderita karena Kristus. Stefanus adalah orang yang mau melayani Tuhan, bukan hanya pada waktu yang enak. Stefanus mau melayani Tuhan bukan hanya pada waktu yang menyenangkan, tetapi bahkan dia rela mati, rela menderita karena Kristus. Dia rela berkorban demi Kristus. Dia rela korban waktunya, dia rela korban tenaganya, dia rela korban perasaannya, dia rela korban uangnya, bahkan dia rela korban nyawanya karena Kristus. Stefanus ini seorang anak Tuhan yang setia sampai mati, dan Tuhan mengaruniakan kepadanya sesuai namanya, Stefanus. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Yunani Stefanos. Stefanos itu artinya mahkota. Mahkota. Maka Stefanus memang layak mendapatkan mahkota. Hidupnya layak diberi mahkota. Karena Stefanus punya kerelaan berkorban, rela menderita karena Kristus. Seorang pelayan Tuhan memang dituntut kerelaan, rela menderita. Jangan berkata, saya mau melayani kalau semuanya beres. Saya mau melayani kalau semuanya enak. Saya mau melayani kalau saya tidak tersinggung. Saya mau melayani kalau saya, pokoknya semau saya dah. Jangan ditumpuk-tumpuki pegawaian semua. Namun mari kita meneladani Stefanus, rela menderita demi upah yang kekal di surga. Amin. Upah kita besok juga bukan di dunia ini, tetapi di mana? Di surga. Karena itu, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55. Kita baca bersama-sama ayat 55. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini yang membuat Yesus berdiri.
di sebelah kanan Allah. Sudah pernah saya singgung bahwa sepanjang Alkitab, Yesus biasanya duduk di mana? Di sebelah kanan Allah. Hanya bagian ini saja loh. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kalau Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu artinya Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas. Tas, begitu. Tetapi mengapa ayat ini mencatat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah? Menghormati. Ada 3 alasan Bapak Ibu Saudara. Ya. Paling tidak ada 3 alasan mengapa Yesus sampai berdiri di sebelah kanan Allah. Yang pertama, Yesus mau menjadi saksi bahwa Stefanus telah mempertahankan iman yang teguh sampai akhir hidupnya. Saksinya Yesus, bukan yang lain. Yang kedua, Yesus menerima pengorbanan yang dilakukan oleh Stefanus. Yesus menerima pengorbanan Stefanus. Dan yang ketiga, Yesus berdiri karena Yesus menghormati anak Tuhan yang namanya Stefanus. Bapak Ibu pernah nonton konser besar? Kalau konser besar itu biasanya ada dirigen? Dirigen? Nah itu belum tidur ya. Dirigen yang kayak gini, lalu pemain musik. Ada Pak Aan, ada Mbak Oi, ada siapa, ada yang main trompet, main piano, main gitar, main biola. Wah, sebuah lagu orkestra diperdengarkan. Wow, enak, riuh rendah. Begitu sang dirijen berhenti, kira-kira apa respon penonton, pendengar? Tepuk tangan. Kalau mereka salut dengan permainan para pemain musik ini. Kalau di Indonesia jarang memang saya lihat. Di luar negeri biasanya orang tanpa malu, tanpa sungkan akan berdiri. Tanda apa? Hormat kepada yang main musik ini. Ini sama konsepnya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu mau berdiri, Yesus tidak tahan duduk saja. Ketika melihat anaknya mati, ketika melihat Stefanus mati, Yesus gak tahan duduk saja. Makanya Yesus berdiri. Bangun, menghargai pelayanan Stefanus, menghargai sikap Stefanus yang rela menderita karena dia, yang rela berkorban bagi dia. Stefanus telah disiapkan sebuah mahkota kehidupan bagi orang yang rela menderita karena dia, bagi orang yang rela bekerja keras bagi dia, bagi orang yang mau berlelah-lelah bagi kerajaannya. Ada mahkota. Amin. Maka ada pujian yang sangat saya senangi. Pujian tepuk tangan yang sukacita berkata, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan. Dia selalu mencukupkan atas segalanya. Pesan dari pujian ini adalah jangan lelah bekerja untuk Tuhan. Tadi saya singgung Tinggoer. Dulu ketika saya sekolah pendeta, lagu ini begitu favorit. Lagu ini begitu setiap orang calon pendeta hafal menyanyikannya. Sekarang hampir lupa. Mahasiswa teologi, calon pendeta lupa dengan lagu ini. Lagunya adalah kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Amin. Mau kerja buat Tuhan selalu manis, meski pikul salib selalu manis, gak mengeluh. Amin. Amin. Gak gerundel, gak menggerutu.
Ya, kerja buat Tuhan selalu manis. Meski pikul salib itu bukan salib yang di ibu-ibu digantung di sini loh, itu ringan ya. Pikul salib ini lebih besar dari ini ya, harus dipikul, dan mikul salib gak boleh mundur. Kalau mikul salib mundur kejedak. Mikul salib harus maju, apapun yang terjadi maju tak gentar. Maka Yesus gak tahan untuk duduk saja. Yesus gak tahan untuk duduk. Makanya Yesus berdiri menghormati anaknya yang rela berkorban bagi dia. Menghormati anaknya yang telah tidak goyah, yang selalu giat dalam pelayanan, yang giat dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu kita semua belajar dari ini bahwa jerih lelah kita ketika kita melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ayo katakan lagi dengan teman kanan kiri Bapak Ibu. Tidak sia-sia kok engkau berkorban bagi Yesus. Haleluya. Mari ayat terakhir 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 58. Mari saya dulu membaca bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara. 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan lagi, tidak sia-sia. Lagi, tidak sia-sia. Yang keras. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya.